Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa perbankan perlu menurunkan suku bunga kredit lebih dalam lagi karena suku bunga di pasar sudah bergerak turun. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam jumpa pers usai rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2025. Peri menyebut suku bunga di pasar sudah melandai, tidak lepas dari keputusan BI yang menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,5% pada bulan Mei dan operasi moneter BI. Suku bunga Indonesia terus menurun menjadi 5,14% pada 15 Juli dari sebelum pengumuman penurunan BI rate pada bulan Mei sebesar 5,77%. Suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI juga bergerak turun untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menjadi 5,85, 5,86, dan 5,87% per 11 Juli. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga bergerak ke selatan. Untuk tenor 2 tahun terjadi penurunan dari 6,13 menjadi 5,86%, sementara untuk tenor 10 tahun berkurang dari 6,71 ke 6,56%. Ya pemirsa, di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dalam rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2025 dengan menurunkan suku bunga acuan. Kebijakan ini tentu menjadi sinyal penting bagi pasar dan perbankan untuk kembali menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di saat yang sama, transmisi kebijakan moneter dinilai masih belum sepenuhnya efektif. Suku bunga kredit di perbankan masih stagnan, sementara konsumsi masyarakat masih tertahan karena sikap wait and see terhadap kondisi ekonomi. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi, selamat sehat. Ya, salam sehat Pak Firman. BI menurunkan kembali BI rate-nya. Secara singkat Pak, apa yang menjadi pertimbangan utama Bank Indonesia menurunkan BI rate ini Pak? Terima kasih Bang Leo. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab mengapa Bank Indonesia menurunkan BI rate kembali menjadi 5,25. Yang pertama, hasil estimasi kami memperlihatkan bahwa tekanan inflasi makin turun. Kondisi terkini bahkan inflasi IHK sudah turun di bawah 1,87 di bulan Juni yang lalu. Inflasi inti juga sudah dalam tren menurun 2,37% di bulan Juni yang lalu. Perkembangan ini tentunya terus kami lihat dan ke depan kami perkirakan inflasi akan terus menurun bahkan di bawah titik tengah dari kisaran target di titik di bawah 2,5%. Itu yang pertama Bang Leo. Yang kedua adalah terkait dengan prospek dari perkembangan nilai tukar. Perkembangan terkini memperlihatkan bagaimana pelaku investor global sudah mulai mengalihkan penempatan modalnya yang semula dari Amerika sekarang sudah mulai beralih ke Eropa, kemudian juga sudah beralih ke negara berkembang emerging market termasuk Indonesia. Risiko-risiko di Amerika Serikat ini yang membuat pelaku modal ini mengalihkan aliran dananya. Dan termasuk ke Indonesia tentunya ini terkait dengan bagaimana prospek persepsi investor global ke Indonesia yang pada gilirannya ini berdampak terhadap nilai tukar yang kemarin dalam beberapa minggu terakhir sudah dalam tren menguat dan kita perkirakan ke depan akan terus stabil bahkan dengan kecenderungan menguat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya bagaimana kita berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Bang Liu. Kita bersama-sama dengan upaya pemerintah, Bank Indonesia dan seluruh stakeholder, ini kita perlu terus dorong. Dan kami perakirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bergerak pada kisaran 4,6-5,4. Jadi ketiga faktor tersebut sekali lagi terkait dengan inflasi yang kami perakirakan makin rendah, kemudian nilai tukar yang ke depan kami perkirakan akan stabil dengan kecenderungan menguat, dan sisi lain bagaimana kita terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dengan 3 konsideran tersebut kita putuskan untuk menurunkan BI rate menjadi 5,25%. Pak Firman, kalau kita lihat antara turunnya atau naiknya BI rate dengan suku bunga komersial bank atau perbankan komersial itu kan ada jeda ya Pak, ada time lag. Dan ini yang ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio minta kepada perbankan komersial untuk segera menurunkan juga suku bunga kredit komersialnya. Ini kira-kira akan seperti apa nih Pak Firman?
Jadi dengan perkembangan Bank Indonesia sudah menurunkan di tahun 2025 ini 75 basis point dari mulai Januari kemudian berlanjut ke Mei yang lalu dan kemarin kita putuskan, tentunya ini satu sisi kita berharap akan mengalir kepada bagaimana suku bunga perbankan dan suku bunga pasar uang lainnya. Dari suku bunga pasar uang kita sudah melihat bagaimana pergerakan dari pasar uang antar bank, kemudian yield SBN yang juga sudah menurun. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melonggarkan likuiditas Bang Leo. Harapannya dengan tambahan-tambahan ini akan semakin meningkatkan fleksibilitas bank dalam pengelolaan dananya yang pada gilirannya akan berdampak terhadap perkembangan suku bunga. Memang perkembangan suku bunga kita harapkan terus turun. Karena apa? Memang perkembangan terakhir di tengah sebenarnya likuiditas di perbankan ini masih cukup besar. Saya beri gambaran beberapa hal mengapa likuiditas secara umum masih cukup. Dana pihak ketiga kita di bulan Juni yang lalu itu masih meningkat 6,9%. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kegiatan lelang di SRBI dan di SBN yang secara umum memang mengalami masih tinggi 4 kali jadi pemenang terkait dengan win to beat ratio-nya, penawarannya itu memang masih tinggi. Dan yang ketiga, alat liquid perbankan dibandingkan dengan DPK-nya ini memang masih cukup besar hingga 27%. Jadi gambaran-gambaran ini Bang Leo yang kita harapkan setelah kita turunkan 75 basis point, kita dorong lagi dengan likuiditas, pelonggaran likuiditas, harapannya memang akan ke depan akan terus menurun sehingga bisa menurunkan bukan hanya suku bunga deposito tapi juga pada gilirannya suku bunga perbankan. Akan ada lag, kami harapkan memang kita perkirakan akan ada lag, tapi dengan kecepatan ini harapannya memang akan terus turun, Bang Leo. Kalau seandainya Pak, ini kita memang berharap bahwa perbankan komersial akan segera mengikuti yang dilakukan Bank Sentral. Tapi kalau kemudian ternyata suku bunga perbankan komersial masih stagnan, apakah Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi dan menyiapkan strategi berikutnya, Pak Firman? Kami menilai Bang Leo berbagai upaya yang kita lakukan melalui penurunan suku bunga itu yang pertama kita terus lakukan ya. Dan ini sudah 75 basis point di tahun 2025, bahkan dibandingkan dengan 2024 udah 100 basis point di bulan September kita sudah turunkan. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga uang, penempatan dari perbankan itu sendiri. Dan ini ditambah lagi kita tambahkan likuiditas. Jadi bagaimana strategi kami melakukan pelonggaran likuiditas, bukan hanya bagaimana kita mengelola SRBI-nya yang kita turunkan, kita juga membeli SBN di pasar sekunder. Ini harapannya tambahan akan melakukan tambahan likuiditas seperti saya sampaikan tadi. Yang ketiga tadi kita tambahkan melalui berbagai kebijakan likuiditas makroprudensial yang juga menambah likuiditas perbankan. Tentunya ini Bang Leo akan berdampak terhadap bagaimana portfolio adjustment dari perbankan itu sendiri. Tentunya mereka akan berhitung dengan gambaran tersebut akan terjadi peralihan kepada aset-aset lainnya termasuk kredit. Dapat saya sampaikan memang perkembangan kredit memang masih perlu terus didorong. Sampai saat ini perkembangan terakhir masih 7,7%. Beberapa hal yang membuat kita hasil cermatan kami, setidaknya ada 2 faktor mengapa kredit ini masih perlu terus didorong. Pertama dari sisi supply seperti disampaikan oleh Bang Leo tadi mengenai bagaimana perilaku perbankan yang masih bersikap menunggu, yang sehingga mengakibatkan penempatan dananya itu lebih kepada surat-surat berharga di SBN dan di SRBI. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lending standarnya yang memang belum menurun cukup besar, sehingga ini yang membuat agak dari sisi penawaran bank memang agak berkurang. Dari sisi lain, sisi permintaan memang seperti kita sampaikan tadi, kegiatan-kegiatan ekonomi di beberapa sektor memang belum sekuat perkiraan kita. Jadi harapannya Bang Leo dengan kita turunkan suku bunga, dengan kita tambahkan likuiditas, ini akan berdampak terhadap bagaimana portfolio adjustment bank menurunkan suku bunganya, kemudian menambah pertumbuhan kreditnya, Bang.